Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang terdiri dari saya sendiri, Indah Sulistianingsih, Elsa Putri Dwi Cahyanti, Vina Aulia Rohmah, Agustin Cindy Pratiwi, Lili Sekar Ayu Kirani akan menjelaskan tentang diabetes mellitus gestasional pada kehamilan. Pengertian dari diabetes mellitus gestasional adalah suatu intoleransi karbohidrat ringan atau toleransi glukosa terganggu maupun berat atau diabetes mellitus yang terjadi atau diketahui pertama kali pada saat kehamilan berlangsung. Ada dua diabetes dalam kehamilan. Yang pertama ada gestasional diabetes mellitus, yaitu diabetes yang terjadi pada ibu hamil, sedangkan sebelum hamil ibu tersebut tidak memiliki riwayat diabetes. Yang kedua ada pregestasional diabetes mellitus, yaitu diabetes yang terjadi pada ibu hamil dengan memiliki riwayat diabetes sebelumnya, baik diabetes mellitus tipe 1 ataupun tipe 2. Patofisiologi pada kondisi normal kadar gula darah dalam tubuh diatur oleh hormon insulin. Saat hamil, tubuh perempuan mengalami perubahan hormon yang dapat menyebabkan tubuh menjadi kurang responsif terhadap insulin. Insulin adalah hormon yang berfungsi untuk mengubah gula menjadi energi dan berperan dalam mengendalikan gula darah supaya tidak melonjak terlalu tinggi atau turun atau rendah pada beberapa wanita. Kondisi seperti ini membuat gula darah meningkat drastis dan menyebabkan diabetes mellitus gestasional. Pemeriksaan penunjang gestasional diabetes mellitus dapat dilakukan menggunakan dua cara, yaitu one step dan juga two step. One step menggunakan 65 gram TTGO atau tes toleransi glukosa oral. Tes ini biasanya dilakukan pada usia kehamilan 24 sampai 28 minggu. Dan ibu belum pernah terdiagnosis diabetes mellitus sebelumnya. Tes ini bisa dilakukan pada saat berpuasa 1 jam maupun 2 jam setelah tes toleransi glukosa. Tes ini sebaiknya dilakukan di pagi hari setelah ibu berpuasa semalaman atau kurang lebih 8 jam. Diagnosis gestasional diabetes mellitus dapat ditegakkan apabila hasil dari tes ini memenuhi kriteria, yaitu apabila berpuasa 92 mg per desiliter, 1 jam 180 mg per desiliter, atau pada saat 2 jam itu hasilnya adalah 152 mg per desiliter. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan two step. Aprowah menggunakan 50 gram glukosa atau tanpa berpuasa dan dilanjutkan dengan TTGO 100 gram glukosa apabila screening awal hasilnya positif. Seperti namanya yang two step, maka di sini akan ada dua step. Step yang pertama dilakukan pada saat usia kehamilan 24 sampai 28 minggu. Tes ini menggunakan pembebanan glukosa sebanyak 50 gram. Lalu 1 jam kemudian akan diukur kadar glukosa di dalam plasma. Apabila kadar glukosa di dalam plasma lebih dari 140 mg per desiliter, maka akan dilanjutkan dengan 100 gram glukosa. Step yang kedua adalah dengan menggunakan TTGO yang 100 gram glukosa dan dilakukan pada saat pasien sedang berpuasa. Diagnosis gestasional diabetes mellitus dapat ditegakkan jika 2 dari 4 hasilnya memenuhi kriteria, yaitu apabila berpuasa lebih dari 105 mg per desiliter, 1 jam lebih dari 190 mg per desiliter, apabila 2 jam lebih dari 165 mg per desiliter, dan 3 jam lebih dari 145 mg per desiliter. Dampak pada kehamilan yang pertama, gangguan penglihatan.
Yang kedua, preeklamsia, sindrom dengan tanda hipertensi. Yang ketiga, bayi besar. Yang keempat, keguguran. Yang kelima, persalinan lama. Yang keenam, bayi lahir dengan prematur. Yang ketujuh, persalinan seksio sesaria atau SC. Komplikasi pasca bersalin dengan GDM pada bayi. Yang pertama, icterus neonatorum atau bayi kuning. Yang kedua, sindrom gangguan pernafasan bayi. Yang ketiga, hipoglikemia akut. Yang keempat, peningkatan resiko diabetes dan obesitas saat anak-anak dan remaja. Yang kelima, berat bayi baru lahir besar lebih dari. Selanjutnya, komplikasi yang terjadi pada ibu adalah resiko infeksi kandung kemih. Selanjutnya, memperbesar komplikasi yang sudah ada seperti jantung, ginjal, saraf, dan gangguan penglihatan. Yang ketiga, resiko terjadinya diabetes mellitus tipe 2 dalam kurun waktu 10 tahun dari masa kehamilan. Selanjutnya, penata laksanaan gestasional diabetes mellitus dalam kehamilan. Yang pertama, pola diet atau makan. Strategi utama dalam mengontrol kadar gula darah pada penderita gestasional diabetes mellitus sama halnya dengan diabetes pada umumnya, yaitu dengan terapi diet atau pola makan yang ideal. Yang kedua, olahraga secara teratur. Setiap aktivitas fisik ini sangat berarti untuk kesehatan. Penderita gestasional diabetes mellitus ini sebaiknya memilih jenis olahraga yang sebagian besar menggunakan otot-otot besar dengan gerakan yang berirama dan berkesinambungan. Olahraga yang dianjurkan yaitu seperti jogging, yoga, dan berenang. Selanjutnya, yang ketiga yaitu rutin memeriksakan kadar gula darah. Screening gestasional diabetes mellitus ini direkomendasikan pada ibu hamil dengan faktor resiko. Jika hasil screening awal negatif, screening harus diulang pada usia kehamilan 24-28 minggu. Selain itu, semua ibu hamil harus mendapatkan screening gestasional diabetes mellitus yang dilakukan pada usia kehamilan 24-28 minggu kehamilan. Kadar gula darah ini dapat diketahui melalui pemeriksaan laboratorium atau pasien juga dapat melakukan pemeriksaan secara mandiri atau sendiri di rumah. Selanjutnya, yang keempat, rutin memeriksakan diri. Kunjungan ulang atau kontrol kehamilan pada penderita gestasional diabetes mellitus ini bertujuan yaitu untuk mengetahui kesehatan ibu dan kesejahteraan janinnya. Saat melakukan kunjungan ulang, ini diupayakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh petugas kesehatan, atau diperbolehkan lebih awal kontrol jika ditemukan tanda bahaya pada kehamilan. Yang selanjutnya, kelima, penggunaan insulin. Jika ibu hamil dengan diabetes mellitus ini tidak bisa mengendalikan kadar gula darahnya dengan diet dan olahraga tadi, maka diperlukan resep obat atau terapi insulin untuk membantu mengontrol kadar gula darah selama kehamilan. Sekian tadi materi yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.